Mega. Udah. Oh iya. Banjir lu. Oh setelah nyanyi persiapan lagu berikutnya ya. Sehat semua? Sehat. Si Ayu berapa hari sih dia? Kan konsernya Konsernya kapan sih? Konsernya udah. weekend ini deh kayaknya. Lah bukannya kata di pulau itu? Udah, Busan. Busan. Oh. Busan dah. Buset dah. Judul hari ini, judulnya adalah Bukan cuma ganteng, hidup di alam bisa. Masak jago, turun ke sawah gas. Acting apalagi. Keren deh pokoknya. Enggak, judulnya Agak kepanjangan panjang. Kayaknya enggak, kalau gue bilang judulnya kayaknya memang masih karakter bintang tamu semua deh. Ya. Oh iya udah. Iya deh. Oke Ja. Sekarang kita kedatangan seseorang yang jago masak dan sering berkreasi di alam terbuka. Maksudnya dia masaknya nggak di dapur gitu, Mak? Alam. Dia masaknya nggak di dapur. Di alam. Dengan alam dari tadi. Langsung kita manggil ini dia, Miki Alexander. Miki. Ya. Miki ini sering kali masak di alam terbuka. Kita lihat dulu tayangannya ya ini. Itu apa? Story of apa? Story of Journey. Oh, Story of Journey. Story of Journey. Gimana sih awalnya kamu kan chef kan? Ya. Oke. Nah, terus tiba-tiba bikin konten masak yang kayak gitu tuh? Oke, sebetulnya itu ide teman sih. Sebetulnya kalau misalkan awalnya itu masak ya normalnya di dapur. Cuman ada satu kesempatan bisa ikut kontes ajang memasak. Oke. Setelah dari situ Masterchef. baru betul. Master chef kemarin terus? Iya. Oke. Baru cari hal-hal unik apa nih ya biar nontonnya nggak boring. Ya. Baru aku mutusin buat bikin hal yang berbeda, masak dinya di alam. Oke. Tadi kan itu masak di pinggir sungai kecil gitu ya. Betul. Pernah nggak pas mau masak gitu ikannya hidup lagi masuk lagi ke dalam? Siapa tahu dia gerak-gerak gini masuk ke dalam. Nggak tahu. Ya kan? Bener pertanyaannya Wendy. Iyalah, masuk kan kita akal. nggak pernah tahu. Pernah nggak kalau lagi masak di pinggir kali gitu? Ditontonin ikan-ikan. Kalau ditontonin sih ikan yang ada di sungai aja nontonin saya. Iya. Berarti itu harus bawa rame-rame, bawa orang rame-rame bikin nyapin gitu. Apa kamu enggak. memang kayak kamu lagi backpackeran ke hutan, kamu masak yang ada di situ apa gimana? Nah kalau awalnya iya, tapi cuma berdua sama teman. Kalau yang sekarang aku bikin hal yang berbeda, video yang berbeda, masaknya itu solo survival gitu. Jadi benar-benar sendiri. Oh, nyusahin diri ya namanya. Ya. Iya dong. Jadi gimana caranya bisa survive di alam? Ke konsep. Oh gitu. Iya, kalau gue nggak paham kan gue bilang nyusahin diri. Kalau dia mah udah terbiasa gampang. Benar. Tapi kira apa tantangannya pada saat lagi masak di situ tuh kan hujan nggak tiba-tiba? Nah itu salah satunya kalau misalkan hujan, Tunggu dulu. tunggu dulu. Sampai Kadang malam dia- pernah gitu? Enggak sih sebetulnya, tapi hampir mau maghrib. Tapi kebenaran sebelum maghrib udah kelar. Udah kelar. Udah selesai ya. Tapi bener nggak? Maksudnya ada air deras gitu? Ya air sungai kadang kalau misalkan lagi waktunya hujan, dia airnya deres gitu. Nah, aku baca di salah satu artikel tentang kamu pas lagi kamu masak memang tiba-tiba pas ada ibu-ibu hanyut gitu. Terus kamu apa? Ada. Itu Ada. Ada. ya. Oh enggak ada ya? Nggak ada. Oh, iya. Masak saya bukan tim SAR. Oh iya. Takutnya pas lagi masak kan dia lewat kan. Iya lagi. Tapi rata-rata masak ikan-ikanan ya? Kalau lagi di tenda gitu? Daging, steak itu pernah nggak? Baru mau, nanti rencana mau. Kalau di luar kan ada gitu kan Iya. malah dia berburu dulu, Ya, cari itunya, terus dia bener. masak, bikin. Aduh repot juga kalau berburu dulu kayaknya ya. Iya. Takutnya nggak dapet, kalau nggak dapet masaknya Ya gimana? nggak apa-apa kalau lu mau lari ntar kita tembak.
Enggak, tadi Ruben bilang kalau lu mau lari aja ntar kita tembak. Tapi aman. Dia kalau larinya lurus nggak belok-belok dia. Kan pelari. Pelari kan lurus. Iya. Masa belok-belok. Lagi pula lu juga nggak bisa makan gue, haram makan gue mah. Ya, Kita masa ada makan jadi yuk orang. ceritanya Miki lagi kemah di alam sendirian dan siap-siap masak. Pas Miki lagi siapin bahan makanan, datanglah 2 orang pendaki. Pendaki hitam-hitam di sini gitu. Pendaki itu beda. Itu. Bentar. Kalau lo bilang hitam-hitam itu bukan pendaki. Penuh daki itu beda. Wendy dan Igun jadi pendaki gunung. Wendy dan Igun kecapean dan minta dimasakin sama Miki. Miki pun nyuruh Wendy dan Igun untuk mencari kayu bakar dan daun-daunan. Gak lama Wendy dan Igun bawa kayu dan daun-daunan untuk masak. Ya Allah baiknya Wendy. Di sini ya, gue mau mikir ya. Milih. Tinggal tambahin nasi nih. Action. Ntar dulu, lo ceritanya udah di situ. Udahlah. Gimana jalannya orang kaki lo pendek? Action. Wen, Ini kita masak aja yuk. Udah masak aja dulu. Kita langsung masak aja. Udah langsung masak aja. Apa, Gun? Wen, kita capek banget Wen. Ya ini udah 5. Kayaknya, lu bawa makanan nggak? Kagak ada, habis sama lu semua. Gimana makanan gue? Itu ada orang lagi masak tuh. Kita samperin yuk. Aneh Masa banget. langsung orang masak sih? Ya kan ngeliat ada api. kelihatan. Iya. Wah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lontong. Tolong. Kita bantuin jangan? Nggak usah. Masalah ya? Aku aja pura-pura nggak lihat. Bang, maaf bang. Aku Igun, ini Wendy. Wendy. Kita habis ngedaki nih. Ya, kita ngedakinya dari- sampai di leher-leher dia sampai itu banget bang. Bedaki. Kita startnya dakinya dari Bogor. Iya. Terus sekarang udah nyampe Palembang. Ini gimana ceritanya ya ini? Kayaknya kejauhan dah kita. Sorry loh, baca nggak peraturan di bawah? Apa? Daki, ini mau naik gunung. Iya. Baru setengah jalan kan? Iya. Emaknya jangan dibawa, ini kayak begini. Ini masalahnya ikannya juga cuma dia. Yuk. Ada lo kan kecebur. Emang mas masak apa sih mas kalau boleh tempe? Tahu. Emang, hei kalian lapar? Wendy. Bodoh. Nih, kita hari ini mau bikin yang simpel aja. Tapi kita belum ada kayunya. Kalian cari kayu dong. Kita belum kenalan. Halo. Halo. Esther. Niki. Halo. Nurlela. Ada yang bisa dibantu mas? Tadi nyanyi Nurlela. Kalau kalian mau numpang makan di sini, kalian tolong cari kayu bakar dulu dong. Oke, ada nih mas. Kalau mau kebagian, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Itu api unggun. Api unggun. Mas. Nggak jadi ini masak ini. Saya ada kayu tapi belum dibelah. Ada ini gak kayak gergaji gitu. Gergaji. Gergaji. Ini nih gede banget bongkahannya. Belum Sambil dipotong. masak ya. Dari bawah sama gue tadi. Sorry. Ini lagi mau masak apa sih bang? Ini mau masak sup ikan kuah asam. Oh, sup. Mas hati-hati mas, muka saya plastik. Ini ngeri tumpah deh Ben. Oh kayak sup-sup Manado ya? Betul. Yuk abang, sini bang, ke hutan. Apa aja bumbu-bumbunya chef? Mau diaduk gak? Jangan. Bawang merah, bawang putih, ada jahe, ada serai, tomat nanti bisa dimasukin setengah di awal, setengah di akhir. Oke. Tujuannya supaya nanti untuk di awal ngasih rasa segernya lebih gitu. Oke. Itu bawang merah, bawang putih. Kalau menurut kamu yang jahat siapa? Oke, kita langsung masukin dulu ya. Sebenarnya harusnya lebih bagus ini ditumis dulu. Tapi berhubung Di hutan? di hutan, Repot kita ya. cari yang simpel aja. Praktis aja deh. Praktis aja, kita masukin langsung. Iya. Nah, Chef, kalau kamu pernah masak paling sulit tuh masak apa sih sebagai chef? Masak yang paling sulit sebenarnya masing-masing ada tantangan tersendiri sih. Cuman mengolah ikan kadang-kadang juga ada tekniknya. Takutnya amis ya? Betul. Makanya teman saya kadang-kadang suka bawa amis. Bawang. Dia, ngapa gue? Dia yang ditunjuk.
Tomat. Tomat. Oh ini kayak Manado-Manado Tapi gini. nih. Tapi kayak gini, kan kalau kita lagi masak nih, jadi manis yang ada di rumah, ini kan kebetulan kalau bintang tamu kita ini, Miki. Miki ini demennya di alam terbuka. Pernah nggak ada sesuatu yang udah lu siapin tapi nggak kebawa bahan-bahannya? Itu sering sih Ketinggalan? sebetulnya. Ada aja. Apa yang lu lakukan, lu sikapin? Nah kalau kayak gitu kita ya udah yang ada aja, seadanya aja. Ada warung kali di atas gitu. Wah, bisa. Kan dia kan sadarnya kan Ada, pada aja saat- warung di sana. Kan sadarnya Emang pada nggak saat ada. udah di tempat. Betul. Terus kalau lagi masak di alam tiba-tiba ada binatang busa gimana? Ya paling Iya, dia berbusa. Kena sabun, dia berbusa. Buas, Ya, buas. sorry. sejauh ini yang buas-buas banget sih sebenarnya belum ada sih. Ular? Kalau ular ada. Hah? Terus Kalau kamu gimana? ular pernah. Ya kalau Pakai ular, garam kan? Biar selagi ular kita nggak nggak masuk. ngegangguin, nggak ada masalah. Oh. Gak nyamperin maksudnya ularnya? Enggak, biasanya kalau dia cuma numpang lewat aja permisi dia kata dia gitu. Dia error juga, Wen. Nih ikannya jenis apa nih biar manis tahu? Ini kakap. Kakap. Ya. Oke. Oh dari Thailand berarti. Cuma ada 2 lagi. Kakap, kapun Bagian kap. buntutnya nanti nggak apa-apa ya. Kan apa. cuma kayu bakar doang. Ya. Oke masukin, ini direbus ya, manis. Ditutupin. Tapi ikan juga sebenarnya nggak boleh terlalu lama kan, Chef? Betul. Ini tadi kita udah kasih jeruk nipis dulu. Dimarinasi Biar nggak ya. terlalu Belum dimarinasi, dia cuma dikasih jeruk doang. Ini katanya Terus sama butuh garam? daun pisang buat apa ya? Apa? Butuh daun pisang nih ntar kalau butuh katanya buat Enggak, dia nutupin. nggak butuh, orang ini pakai mangkok nyajiannya. Buat nutupin. Buat apa daun pisang? Buat nutupin lu. Oke, nah Chef, ini selama jadi chef, ini apa pengalaman apa yang paling benar-benar lu nggak pernah lu lupakan itu, baik itu yang seneng atau yang kurang bagus deh? Yang kurang bagus dulu deh ya. Ya. Dulu pernah kesetrum. Lu Pas kerja di masak. mana? Apa gimana? Lu pakai kompor listrik? Waktu itu kejadiannya bukan di alam. Oh, Oke. Dapur waktu kerja di dapur sampai nggak sadar. Wah, blackout. Kok bisa? Kejadian waktu katanya itu ada kabel Yang kebuka. Konslet. Konslet. Nah. Ya nggak dipegang. Kepegang Emang nggak pakai Jadi- sepatu karet pas di panggung di itu? kan dipegang. Gitu dong. Sampai masuk rumah sakit ya katanya ya kamu? Ya. Betul. Kenapa nggak bilang? Tau gitu kita tengokin ya, Wen. Wah. Lagi. Garam secukupnya. Garam secukupnya. Oh, itu kamu pernah aku puntur ya? Bukan. Bukan. Lah itu kabelnya banyak banget. Pantesan kesetrum. Enggak, dia kesetrum dulu, Wen. Oh iya, sorry. Cek Oke. jantung ya? Nah, EKG. tapi kalau yang paling nggak bisa Ada kamu bubuk. lupakan yang baiknya apa? Yang bagusnya atau yang serunya? Yang serunya jelas sebetulnya banyak sih. Kayak sekarang juga di alam. Konten bisa kasih edukasi, sedikit edukasi. Kalau misalkan kontennya ada yang harus disampaikan. Lalu juga bisa berbagi pengalaman melalui video masak di hutan. Penyampaian menunya juga biasanya netizen tuh maunya Yang gampang-gampang dijelasin dong detail gitu ya. harusnya. Oh. Ngerasa kebantu gak sih kalau sama netizen mereka ngasih ide gitu? Kebantu sih, jelas kebantu. Kadang mereka juga kan request nih, misalkan Masak ini dong gitu. betul, next masak ini dong, next masak ini dong. Sekarang gue baru tahu, Ben, kalau lagi live kita jangan baca komen, nanti kita kepancing. Lo, Lo. Daun jeruk Baca komen. hampir lupa dimasukin. Kamu masukin. Ntar dia jadi konten lagi, Wendy. Iya bener. Miki, masakan paling sulit yang pernah nyokap gua buat apa kira-kira? Coba kalau itu tanya sama Mas Ruben deh. Iya, sorry. Yang pernah buat masakan yang paling sulit. Gak langsung berhasil lah, berapa kali nyoba. Waktu itu nggak sempet masak, tapi sempet motong iya. buaya. Ih, dia chef tahu. Buaya. Dia bilang buaya. Waktu kerja di hotel, tapi itu karena requestan kan. Pas datang ya emang tamunya pengennya buaya, jadi tugas saya cuma untuk ngulitin si kulit. Pas buayanya mau dipotong sempet ngomong gak? Bagi nomor telepon dong gitu. Ini kira-kira kita berapa lama lagi nih? Tinggal masuk jeruk Tinggal nipis, lemon. nunggu ikannya supaya matang. Gimana caranya kita? Lemonnya nggak dimasukin, chef. Mau nanti terakhir. Nanti ikannya Enak ngomong. seger, Oma. Nanti ikannya ngomong kalau matang nggak? Enggak dong. Oke, jeruk ya. Jeruk ya. Oh sebenarnya jadi gini loh Manis. Dia cari sesuatu yang kayaknya nggak terlalu lama juga untuk proses masaknya ya. Betul. Jadi seger. Iya. Ini karena memang ini kan ada ceritanya kalau misalkan sup wasam sendiri. Kalau di Manado itu kan bisa disajiin
untuk nelayan atau orang-orang pesisir. Jadi biasa mereka habis Berlayar. berlaut Ya, dingin, berlaut. maunya makan yang hangat-hangat. Oke. Nah, ini sambil kita tunggu matang, aku punya tayangannya dulu. Coba ada yang mau aku mau tanyakan, coba silakan. Oke, ini masih lumayan lama nggak? Oh nggak, kita duduk aja, kita tinggal sampai dia matang. Ini udah mau matang nih. Udah mau matang sih, sebetulnya Oke. bumbunya semua udah, tinggal make sure. Berarti si tadi ikannya. aku lihat kamu tuh aktor juga kayak aku ya, sama ya? Idih, halah. Dari sini sedikit. Sinetron ya kamu ya? Sempet main web series. Oh web series. Oh, web series. Enjoy nggak acting? Enjoy banget, Iya. Lebih seru mana acting sama masak? dua-duanya seru. Oh. Iya, dua-duanya. Oh bisa berarti tuh. Masak di lokasi gitu maksudnya? Masak di lokasi. Tapi kalau antara masak sama acting, lebih menantang mana? Menantang, kayaknya dua-duanya punya tantangan tersendiri sih. Oke, berarti Iya. cobain mulu males Tahu. Cobain Sebentar lagi. dulu. Udah selesai. Kurang asam dikit kata gua mah. Kurang asam lagi? Iya. Oke, kita tambahin lagi jeruknya ya. Bedain lambung lu sama kita. Tapi memang ini identik. Harus Asam banget. asam-asam seger, Besti. Iya, awal pakai besti. Lambung lu ada logo penguin, bingung Iya. gue. Kasih tomat lagi nggak sih? Ya udah. Sebentar. Udah ada, tomat. Ya. Terakhir. Nah, Oke. nanti kita tinggal plating aja sambil Yang kita pertama. duduk yuk. Oke. Sambil kita duduk ya. Kecilin aja yuk sambil duduk Kecilin aja apinya. Oke, nanti kita kita duduk cobain. Ini keren loh, berarti dia memang Multi talent, Oma. multi talent. Dia masak juga, tapi memang mengawali berarti lebih duluan mana, masak atau Acting. Sinetron. Masak itu sebetulnya udah dari 2012. Jadi ceritanya waktu dulu kuliah, dan ini sebenarnya nggak sengaja sih. Kuliah 2012, temen itu ngajakin dulu part time. Oke. Jadi tukang potong ayam dulu awalnya di hotel? di hotel. Oke. Sampai akhirnya terjun di dunia kuliner, 8 jam waktu itu apa? lebih kayaknya dari lawan. Oke. Nah sampai akhirnya kesetrum tadi, nggak lama ngajuin resign karena ada sedikit trauma lah ya. Oke. Habis gitu ikut ajang MasterChef. Oke. Alhamdulillah keterima. Sampai berapa besar kamu kemarin? Di 18. 18, oke. Berarti kamu ini masak bakat ya, memang passion ya gitu ya, nggak sekolah khusus masak gitu ya? Enggak sekolah, khusus masak. Emang spontan uhuy, Mak. Ini nggak bisa. Iya. Tapi masakannya enak aku akuin. Lu baru nyuruh gitu. Kerasa bumbunya nggak eto-eto, Mak. Atur, Mak. Lu atur. Iya. Ya, nanti kita cobain ya. Nanti. Berarti nggak boleh Ditaruh di mangkok. Mana ya, tetap di brownies, obrolan manis. Hit. seperti di film favoritku. Semua cara akan ku coba. Langsung ini dia Mas Sunyu. Mas Sunyu, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Sama-sama. Oke, Mas Sunyu. Aslinya namanya siapa? Asli namaku Yunus Emre. Oh Yunus. Dari mana? Iya. Asalnya? Asalnya aku dari Turki. Oh, Turki. Ini cetakan Turki. Aku buat di Turki. Hidung. Hidungnya buat di Turki. Bisa ganti. Jangan, aku mahal juga ini. Oh iya. mau update Jess. Nggak ada upgrade lu ngapain lo? Jadi memang udah berapa lama di Indonesia? Aku udah 2 tahun di sini. Oh lama kamu ya, aku baru setahun. Oh iya. Jadi dulu awalnya dari Turki ke Indonesia liburan, holiday. Bukan. Di waktu itu Turki aku ketemu sama istri. Istri, jarak Iya. jauh. Iya. Ya hujan ya kan kejemuran dulu ya Neng. Hujan. Oh ketemu istri. Iya. Indonesia nikah. Iya. Jadi Udah. mulai cinta ya dengan budaya-budaya Indonesia. Ya aku cinta banget. Oke. Nah terus apa yang pertama kali kamu suka banget dengan Indonesia itu karena apa? Itu misal di sini, misal halo, misal random orang. Halo, nanti langsung teman.
Itu orang-orang baik, makanan enak, aku suka banget. Emang kalau orang Turki kalau kamu halo, dia ngapain? Apus gitu. Iya. Dia nggak peduli Bener. gitu masing-masing. Iya marah. Jangan negor-negor kalau nggak kenal gitu. Iya, gak mungkin Nggak gitu. friendly, mereka Iya, nggak friendly ya. Oh gitu. Jadi dia suka karena orang Indonesia dengan keramahan. Ramah. Iya. Emang tapi nggak semua orang kayak aku gitu loh maksudnya. Iya, gak semua orang. Jadi Mas Unyu, istri orang mana asalnya? Istri asalnya di orang Sidoarjo. So, Sidoarjo, berarti Iya. kamu tinggal di Sidoarjo? Iya. Makanya ada sawah, ada kali gitu-gitu? Sawah, kali, sungai. Oh. Selama di Indonesia Mas Unyu ini jadi sering main di sawah dan mancing sampai diomelin istri. Aku punya tayangannya dulu. Emang kalau mancing itu berjam-jam? Iya. Kita mancing yuk Mas, siapa tahu ketemu jodoh Mak. Suka aku mancing. Hayalan lu ketemu jodohnya duyung gitu ya? Iya. Oke, Mas Unyu kita mau coba reka adegan yuk. Iya. Ya? Jadi ceritanya Mas Unyu dan juga Wendy lagi mancing. Lagi asik mancing tiba-tiba datang Mak Oni yang jadi istrinya Mas Gak Unyu. mungkin dikawinin deh gua rasa. Oi. Mau nih mah. Iya. Nah, Mak Oni ngomelin Mas Unyu karena mancing mulu. Gak lama datang Igun sebagai pemilik ikan yang marah karena ikannya dipancing mulu. Akhirnya Mas Unyu dan Wendy juga Mak Oni kabur dari Igun yuk. Atuh. Ya situ Mas. Kamera, roll, action. Oke, aku jongkok gitu ya. Yo, aku belum dapet nih ya. Gak apa-apa, aku juga gak dapat. Tunggu aja mas. Nih gimana mau dapet ujungnya peniti ya nggak dapet tuh. Kamu dapat apa? Gak Jangan pada kamu apa-apa. Mak Oni. Istrimu nggak Yang apa-apa. marah. Kamu Gak mancing. apa-apa, aman istri. Kamu kan pernah. Santai mas. Mancing mulu, pulang nggak? Waduh, mati aku. Marah terus marah. Pulang nggak? Istri lu rumah ditungguin. Takut ya aku. Ini siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo masuklah ke dalam air. Ngapain lo keluar dari air? Hah? Ini siapa? Istri lu? Istri kamu. Bukan. Kamu dari Turki bela-belain ngejar dia. Mak Oni marah. Mak Oni marah karena tidak diakui sebagai istri. Gimana sih kamu? Kenapa nggak ngakuin aku sebagai istri kamu? Sayang, jangan sayang nanti. Sebentar. Aku gak bisa tidur. Tunjuk. Ini istri lu. Oh, dia yang suka nyanyi nyot-nyot dikenyot. Saya sebagai pemilik empang juga merasa kalian setiap hari ngabisin ikan di empang Lah saya. kan kita bayar, namanya juga pemancingan. Ikan-ikan saya demo. Bapak, Waduh. ini kolam pemancingan pesugihan ya? Aku, Lihat, ikannya semua pada celeng. ya gimana nggak celeng? Kasih dong, kasih makanan, kasih dedek, Iya. ayam, buat ayam. Oh, pelet. Lele ini. Sabar ya Ben, tunggu Ben. Sabar ya. Dan akhirnya mereka semua nyemplung ke dalam kolam. Silakan duduk, silakan duduk. Crispy ya Oma. Iya. Krik. Mas Unyu ini sering banget bikin konten perbandingan 1 hari di Indonesia dan 1 tahun di Indonesia. Aku punya tayangannya, ini dia. Jadi kalau yang tadi itu hanya konten aja atau memang kamu iseng juga cobain kerjain? Aku gak cobain kerja. Nggak. Misal aku acting, Oh konten. iya konten, kak kerja. Jadi kalau Mas Unyu ini kalau di Indonesia profesinya apa? Apa yang dilakukan sekarang di Indonesia? Profesinya apa itu? What do you do here? What do you do for Oh. living? What I do living, pertama aku jualan burger Ah, di mana? di Sidoarjo. Oke, apa nama burgernya? Burgernya Mas Bule. Mas Bule. Oh, jadi ada restoran burger. Tapi nanti aku jual-jual, tapi gak bagus, tutup 2 kali. Ah, sekarang Nanti masih aku coba fokus lagi. Kak, bukan coba.
fokus konten kreator sekarang. Oh, sekarang fokus konten Iya. kreator. Nah, kebetulan sekarang kita juga kedatangan aktor ganteng yang nggak cuman bisa acting tapi jadi coach basket juga. Ini dia Kevin Leonardo. Kevin, apa kabar? Silakan boleh dijelaskan. Oke. Bukan cuman acting tapi Kevin ini juga jago main basket loh manis. Ayo kayak aku dong, aku punya tayangannya ya. Ini dia. Jadi udah berapa lama kamu jadi coach basket? Total udah hampir 16 tahun. Rata-rata anak usia berapa kamu latih? Kalau sekarang aku latih dari umur 6 tahun sampai 14 tahun. 6 tahun. Kayaknya anak aku juga minat basket deh. Nanti aku Tapi anak lu. Anak siapa? Kebanyakan libur, lu kebanyakan libur. Heeh. Oke, nah berarti gini, ada nggak yang udah gede tapi baru belajar basket? Ada banget Kak. Cuma aku sekarang lebih concern ke anak kecil. Karena kalau udah Lebih gede gampang kan, ya? iya kalau udah gede kan mohon maaf dia ototnya aja udah kaku banget. Kedua rata-rata kan mereka udah punya pengetahuan sendiri kan Oke, gitu. kamu kan berarti punya penglihatan dia bisa atau enggak dong? Iya. Kamu ngeliat coba teman aku dia bisa atau enggak? Ini ototnya dia bisa diapa-apain juga bisa. Coba. Mana bolanya? Bolanya mana Mana tuh? Nah. Bolanya, nah. Lewat. Bom. Nah, Woi. Oke banget nih. oke. Menurut kamu bisa nggak kayak gini? Bisa untuk jadi desain baju jersinya. Ya. desain baju jersey basket. Coba Mas boleh, Mas itu. Coba. Ayo. Coba menurut kamu coba bisa nggak? Aku bisa. Yes. Bola kamu masuk di hati aku. Tar. Lempar, lu mah nendang itu barusan. Ya, masuk. Bagus. Tangkap. Kaget orang lagi bengong. Oke, ini sekarang ini ada. Oke, habis ini kita ada anak kembar yang mau belajar basket. Nah, siapakah anak kembar yang mau belajar basket? Setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Apa sih dia? Au. Sesuai dengan janji kita tadi, kita akan menghadirkan anak kembar yang memang benar-benar belum pernah muncul dimanapun, hanya di Brownies. Tapi sekarang kita reka adegan dulu ya. Ternyata Kevin lagi nungguin muridnya yang untuk latihan basket. Nggak lama datanglah anak kembar yang kami maksud untuk latihan basket sama coachnya Kevin. Oke? Yuk silakan Kevin ya. Oke. Action. Coach Kevin sedang menunggu muridnya yang belum datang. Tak lama datanglah murid kembar. Kenalin kita berdua anak kembar. Saya Mondar. Saya Mandir. Kita berdua bingung. Kalian kemana aja? Ya biasa dipanggil Wendy. Iya, dia biasa dipanggil Cagur. Bukan. Ibu lucu ini. Katanya kita mau latihan basket. Iya dari tadi Kor sudah tungguin kalian kemana aja? Kenapa tangannya begitu? Doyot.
Coach, Ya, saya izin ke mau izin kemana? saya izin ke material. Ya. Saya mau beli kayu kaso buat ngeganjel ini. Jangan udah kurus nih perutnya. Biar turun. Biar Coach, kita latihan apa nih coach? Oke. Oke, karena dari tadi coach sudah nungguin kalian lama banget. Sekarang Lu biasa aja so seksi lu. diam. Gua kalau takut bentar dia berdiri. Oke, karena kalian udah telat kita coach akan hukum dulu ya. Coach, mohon maaf ya. Ya. Coach jangan berdiri di samping, terus jangan ngintip. Ya, karena Soalnya di dalam bajunya ada kura-kura lagi gini. emang iya. Iya. Oke, sekarang dari Kak Igun dulu. Saya main mondar. Oh ya, Mondar. Ya. Mondar langsung shoot dulu, coach mau lihat. Wendy, gua takut yang lompat beda deh. Iya. Takut deh. Ya. Dribble. Mondar. Jagain. Gua jagain. Sekarang Wendy ya. karena tadi udah shoot, sekarang kita pakai dribble dulu baru layup. Kering ya. Sekali lagi. Dia masih bercanda. Ya, bercanda dia. Masih bercanda. Lo dulu deh, Wendy dulu deh. Langsung tangannya naik ke atas gitu dong, set gitu ya pas menang ya. Awas. Sekarang pakai dribble dulu, Dribble. Asik. Asik. Iya. Oke, sekarang mondar. Apa balet sih? Oke, nih. Sekarang karena tadi kalian cuma dribble biasa, sekarang kita ada between dulu. Terus baru masukin. Takut jatuh. Oke, ayo. Takut jatuh. Iya. Coach Kevin mengajarkan trik yang lain. Ayo coba. Between dulu 2 kali. Aduh. Ya, langsung lap. Oke. Igun pun tak mau kalah. Di sela-sela latihan datang orang tua Igun dan Wendy yang nangis-nangis minta maaf karena anaknya nggak bisa lanjut les. Oke, nggak bisa lanjut lagi untuk les. Nangis sambil main. Bermain. Sambil mereka bermain. Aja Igun. Kok Igun sih enggak, itu adek kakak. Oh, adek kakak. Arisip. Wendy dan Igun menyamper. Ini siapa ya? Bisa coach minta maaf. Iya. Nggak bisa ikutan dilanjut lagi adek kakak. Kenapa? Ibu, Iya. aku tuh begini nurun ibu ya. Dengerin. Kamu kalau bilangin jangan melotot. Siapa yang melotot? Itu lihat. Melotot. Melotot. Udah coach maaf. Coach maaf, kita nggak bisa bayar. Jadi ini biar adil satu lagi di sini. Udah Biar adil di sini coach nggak satu bisa lagi. bayar coach.
Maaf ya. Iya. Kita nggak bisa. Emang kenapa? Kasihan ke adek kamu, Kasihan, jangan. Igun pun akhirnya menangis. Nggak bisa ya. Udah maafin kakek ya. Bukan kakek. Maafin kakek. Bapak, Mama, kalau aku nggak basket, aku takut gedenya kayak Ruben. Udah pulang-pulang. Ayo. Ini udahan sendiri. Malu deh, malu. Aku silakan duduk. Aku ada artikel dulu buat Kevin ya. Apa artikelnya? Silakan. Sering syuting keluar kota, Kevin Leonardo akui tak jadi beban saat syuting. Bisa sambil kulineran. Kadang-kadang kan kalau syuting gitu di luar kota ya. Iya, benar Kak. Berapa lama sih biasanya? Kemarin terakhir aku syuting ke Semarang itu hampir 2 minggu, 16 hari. Film. Keren. Emang kalau film itu dia mesti full di sana ya? Kebetulan kita setnya semuanya ada di Semarang Kak. Iya. Gitu, kita mau ngangkat Horor? kota lama. Horor. Horor. Oh, oke. Berarti biasanya tuh kalau karakternya yang paling sering kamu dapetin apa kalau lagi acting? Kalau aku tuh makanya nggak pernah mau ngambil terima kayak gitu. Abis perannya kadang-kadang perih gitu, aku nggak mau. Oh, terlalu biasa ya Kak? Terakhir aku dapetnya disuruh jadi bidadari, aku nggak mau lah. Terus apa? Biasanya perannya apa? Kalau akhir-akhir ini aku lebih ke antagonis sih Kak. Antagonis. Cuma kalau yang di film terakhir sih enggak. Lebih protagonis ya. Apa aja yang penting deal deh ya. Iya, yang penting pas deh Kak. Oke. Cara yang bener kayak G-nya G kalau gua baca itu B loh. Iya kan? Cara bagi waktu coach dengan acting gimana? Jadi gini, aku sebelum anak-anak join ke aku selalu kasih tahu ke parentsnya kalau misalnya aku lagi ada syuting, mereka akan di hold dulu latihannya gitu. Oke. Jadi tiap aku ada syuting, mereka off dulu, pasti gitu. Berarti kalau kamu ada jadwal syuting yang kamu kasih tahu malah Parentsnya? Iya bener. Oke. Ada artikel lagi? Nah, tapi kayak gini, tadi kan kamu suka kuliner. Iya. Aku juga punya konten makan-makan juga Kak. Oh. Gitu. Dari semua konten yang kamu buat, pas makan apa yang paling gede? Pokoknya yang berbau Padang ya, Indonesia katanya sih ya? ya Padang. Padang ya? Karena yang pedas-pedas gitu kan penonton pada suka Kak. Kalau konten aku tuh yang paling banyak ditonton kalau Otomotif. bukan. Kalau aku lagi makan biskin Robin gitu loh. Aku Iya. Minumnya pasti Coffee Bean ya Kak? Iya. Bisa aja masuknya. paling banyak tuh ya. Ada tayangan Kevin suka review makanan. Ini dia. Mama ke. Ya, makan-makan ala Kevin. Iya. Mama ke. Kalau lo gabung ke sini jadi Bapak ke. mamak-mamak ya kalau dia. Kita reka adegan yuk, ceritanya Kevin lagi syuting bareng lawan mainnya Wendy. Setelah adu acting, Bensu sebagai sutradara minta break karena merasa lapar dan mengajak talent untuk cari makan. Nggak lama datanglah penjual rujak bebek Igun dan nawarin ke Wendy, Bensu dan Kevin. Pas mau ngelayanin, Igun sedih dan cerita kalau dirinya pengen jadi artis juga. Bensu sebagai sutradara mengetes kemampuan Igun. Igun liatin kemampuan dia untuk berakting. Tapi akhirnya Bensu tidak tertarik dan menyuruh Igun jualan di tempat lain dan menyiramnya dengan air panas. Oke. Yuk. Perasaan nggak? Ya. Itu. Oke, Ikut yuk, ikut yuk. action. Ngajak-ngajak aja. Kan syuting dulu. Kita syuting dulu. Oh, ajak aja lo. Iya. Syuting dulu. Oke, action. Oke. Oh, cut. Udah yuk. Oh, udah. Ini istirahat. Kaget loh, belum ngomong loh ini udah di-cut loh. Tapi ini mah udah telat banget. Udah kita makan dulu ya, makan dulu deh. Iya. Ayo, duduk. Ya cari makan aja ya, Pak. Makan aja. Sini, yuk. Ada nggak yang lewat-lewat gitu? Ada Iya, yang lewat-lewat dulu aja deh. Diatur ntar ada yang lewat. Sini. Ayo. Duduk. Ya Allah gitu doang berat. Action yuk. Nah, ini kebetulan ada nih. Hah? Berat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, Iya, siapa namanya, Bang? saya yang tadi pakai kaos ketat, Bang. Ini pemain sinetron. Oh, halo. Halo. Ini dagang rujak beban. Iya, Bang. Mau beli, Bang, rujak bebek, Bang. Kok gerobaknya ada 2? Ya, maksudnya gimana, Iya, Bang? dua. Ini kan dua nih, satu, dua. Iya. Baik mulutnya. Mau cobain? Aku mau coba. Ya, ini rujak bebek nggak terlalu pedes sih, enak. Isi Pedas dah. Enggak, kan dengar nggak tadi ngomong nggak terlalu pedes, enak. Nggak boleh galak dong, jadi penjual nggak boleh galak. Mau nanya dong. Ya. Aku kalau ngelihat gitu, kalau jadi artis pasti banyak duitnya ya. Ya, Ya lumayan. Pengen deh, aku jadi artis. Boleh. Boleh. Asal kamu bisa main tebak-tebakan sama kita ya. Udah yuk. Ya. Kamu yang pimpin tebak-tebakan ya. Makasih. tebak-tebakan ya kalau kamu bisa nebak ya. Ya. Aku Binatang. mainan ya. Hah? Aku mainan juga ya. Ya, binatang. Nih, binatang apa yang suka nanya? Nah nih, Apa? binatang apa yang suka nanya? Binatang apa yang suka nanya? Ayo. Nggak tahu. Monyet. Enggak ya, kalau monyet ntar gue monyet. Mau. Katanya kamu mau jadi artis. Iya. Ya kan? Kan saya mau jadi artis, Kak, bukan jadi monyet. Ya enggak kan? Atau enggak main yang lain aja, Pak. Ayo. Main apa? ABC 5 dasar. ABC 5 dasar. ya. Ayo. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Wah, susah. Jangan ribet, ayo. ABC 5 dasar. Ntar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nama cewek, nama orang di daerah Kemang. Jamilah. Juminten bener. Jenny. Jenny bener. Gak ada jadi. Bener. Jurike. Jennifer. Nggak ada. Ada. Nggak ada lah. Lagi. Nggak ada. Sini. Di sini dong. Orang kreatif. Lagi ya. ABC. Perasaan ada Jennifer. Ada. Udah dicek. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, lagi. Dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lagi. Nama orang di daerah Cimanggis. Oh, Cimanggis aku tahu. Kak. Dari gua Ya. ya. Kodir. Kurnadi. Ada. Kakak. Ada. Kursi. Ada. Ahmad Kursi namanya. Ceket. Hah? Ceket. Ada. Korim. Gak ada. Gak ada Cimanggis. Gak ada Korim. Iya. KQ biasanya korim. Cimanggis gak ada namanya Korim. Terakhir kasih gua kesempatan. Ya terakhir ya. Terakhir ya. Nah, nih di daerah. Tunggu gua pindah ke sana. Ayo, udah. Ini nama-nama orang di Bandung. Wah, gampang. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Indah. Imran. Sini News. Sini. Imran. Siapa? Dari I. Ida tadi Ida. Ikas. Ada. Ike ada. Iki. Ada. Bandung. Ica. Oke, best friend, thank you banget ya. Best friend. Makasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Oke, besok kita pakai sepatu roda ya. Jalan-jalan. Sampai ketemu lagi besok. Bye.